Inilah channel Uco Stiker Wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat dimana saja berada. Kali ini kita lagi berjumpa dengan seorang tokoh akademisi, Bapak Muhammad Fajril Bane. Mari kita dengarkan apa pembicaraan dan saran dan pendapat beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang Uco. Ya. Sehat, Bang Uco? Sehat. Alhamdulillah. Apa aktivitas sekarang? Alhamdulillah seperti biasa. Ketua Wali Kota mengatakan tidak akan ada di bawah pemerintahan dia jual beli proyek, jual beli jabatan. Menurut Pak Jarpan, apakah bisa terrealisasikan nanti dibuat Ketua Wali Kota? Cerita mengenai kepemimpinan ada namanya trust, kepercayaan. Nah, ini bukan harga murah. Kepercayaan itu tidak bisa dibangun begitu saja. Orang akan melihat track record dari mulai mungkin kita kehidupan pribadi sampai bagaimana kita di kantor, dimanapun bergaul. Tentu Bang Ucok juga punya penilaian sama saya gitu kan. Ini orang bisa dipercaya kan gitu. Saya juga begitu terhadap Bang Ucok. Trust. Jadi kalau orang masih punya kepercayaan sama kita, itu modal yang paling besar dalam hidup kita. Tapi kalau orang sudah tidak punya kepercayaan lagi, jangan harap. Apalagi misalnya baru kenal belum apa-apa sudah menipu, tentu distrust. Jadi jangan sampai ada kebiasaan seperti itu, terutama di dunia birokrasi. Makanya tadi integritas, termasuk kejujuran. Jadi kalau orang yang memimpin itu, kan ada istilahnya, filosofinya, memimpin itu menderita, harus rela berbagi, ya. Kalau sudah orang tidak percaya, bagaimana kita mau menyelesaikan persoalan di masyarakat? Orang nggak mau bicara sama kita misalnya, udah nggak percaya, informasi pun sulit kita dapat, ya kan? Di mana persoalan celah-celah itu pun sulit. Istilahnya kok bahasa gitu, menyapu pun tonak lagi dia, baca mana? Kan begitu. Tapi Pak Jarin, Pak Waris ini kan orang manusia biasa. Iya, betul. Maka kalau dia berhasil, walaupun manusia biasa, pemimpin yang adil itu, maka menuju surga pun dia yang paling depan nanti. Tapi kalau dia gagal, maka sebagai manusia, semua pun kita harus minta pertanggungjawaban. Tapi tentu dalam segi amanah yang diberikan, nah, dia tentu harus punya nilai lebih ketimbang orang yang tidak berjabatan. Walaupun kata Bang Ujo tadi dia manusia biasa, betul. Maka seorang pemimpin harus kuat dalam menghadapi segala situasi yang ada. Jadi tidak boleh menyerah, Saran saya itu tadi, misalnya dalam dunia pendidikan misalnya, kan sampai saat ini Bang Ujo kan sering kemarin tentang mewacanakan sekolah tatap muka, dan sampai saat ini kita masih berjuang, tidak boleh menyerah kayak Bang Ucok. Bagaimana masyarakat datang bertubi-tubi mengkritik, bilang begini ya, itu harus kita perjuangkan. Memang tetap, tapi aturan kita pegang. Nah, kira-kira begitu. Jadi selama pemimpin itu taat kepada aturan, ya, karena aturan itu kan yang disepakati dari mulai konstitusi, undang-undang dasar sampai kepada peraturan daerah, perda. Itu susunannya. Selama dia tidak lari dari track itu, jalur itu, selama dia berintegritas, tidak korup, ya kan, tidak menyeleweng, tidak berkhianat pada negara, ya kita harus apresiasi. Tapi begitu juga kita tidak boleh lengah. Kita harus sampaikan kritik saran yang konstruktif. Kenapa? Karena untuk kebaikan bersama. Kita sebagai warga masyarakat lah ini, misalnya, kita kan tidak mau kondisi kita begini-begini saja. Ya, misalnya PAD yang dikatakan rendah, ya kan? Indeks pendidikan, prestasi pendidikan kita. Mungkin Pak Uti lebih tahu sebagai ketua komite sekolah juga, bagaimana kondisi kita saat ini dunia pendidikan. Ya, harus dievaluasi kondisi ini agar kita tahu mencari solusi. Jadi jangan hanya fokus kepada masalah persoalannya, jadi harus fokus kepada solusi apa yang
bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, mungkin kepemimpinan 3 tahun. Ya, memang ini tantangan besar, diperlukan kecakapan seorang pemimpin. Tadi makanya pemimpin itu harus punya integritas dan cerdas, ya kan? Ini yang paling utama. Tahu dia persoalan, ya, tahu dia persoalan dan segera katakanlah memberikan solusi agar masyarakat juga tetap trust, percaya kepada seorang pemimpin. Dan masyarakat juga harus kita edukasi, salah satunya dengan cara-cara seperti ini. Jadi saya apresiasi dengan kegiatan seperti ini yang mengucul lakukan ini, luar biasa, mantap. Hai sahabat-sahabat di mana saja berada, mari kita lanjutkan yang bincang dengan Bapak Panjaitannya Akademisi Kota Tanjung Balai. Kata PLT Wali Kota Tanjung Balai, ada program prioritasnya yang akan disukseskannya dalam jangka 3 tahun ke depan. Rumah sakit dengan PDAM. Sekarang malah itu yang di masyarakat kita lihat dilemanya terlalu tinggi, yang sangat-sangat dari dulu sampai sekarang persoalannya nggak pernah selesai, malah bertambah-tambah. Menurut Pak Panjaitannya, apakah seorang Watstolik mampu untuk membuat program itu selesai, dan apakah perlu seorang direktur rumah sakit sama PDAM dievaluasi? Ya, ini pertanyaan memancing lagi di dialog Ucap. Jadi mantap. Ya, masyarakat tentu mereka menginginkan kebutuhan hidup itu harus terpenuhi. Itu yang paling dasar. Kalau kita lihat bagaimana sejarah terjadinya negara, kalau kita buka teorinya bahwa dulu masyarakat kita misalnya bagaimana mengangkat seorang pemimpin agar mereka bisa berburu misalnya di hutan. Jadi ada kepala sukunya. Tentu kepala suku itu bukan main-main. Dia punya ilmu, punya kelebihan dalam menyelesaikan persoalan. Dalam hal ini misalnya, kebutuhan yang paling mendasar masyarakat adalah air bersih. Maka ada BUMD namanya PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Kalau air yang didistribusikan ke masyarakat misalnya tidak layak, maka tidak layak juga disebut perusahaan daerah air minum. Dimandikan aja orang ragu, apalagi diminum, kan begitu. Makanya orang banyak beli air galon. Jujur kita kan, itu saya juga seperti itu. Tapi kalau airnya bersih, kita masak, kita jadikan air minum. Nah, masyarakat tidak terbebani lagi untuk membeli air isi ulang air galon. Nah, bukan bermaksud kita mau mengurangi rezeki pedagang air isi ulang, tidak. Maksudnya ini ilustrasi agar perusahaan BUMD kita, PDAM dalam hal ini, baik kinerjanya. Dan saya melihat, memperhatikan belakangan ini juga sudah ada perubahan. Mudah-mudahan ini tetap konsisten. Air bersih, layak minum, itu bisa didistribusi masyarakat. Saya melihat kemarin juga bahwa beberapa hari ini air sudah katakanlah kalau untuk dimasak jadi minum udah bisa. Tapi kalau dia keruh, nah pasti masyarakat. Yang kedua adalah rumah sakit misalnya. Bayangkan kalau terjadi kecelakaan, apalagi kita mungkin tak patuh pakai helm. Kalau terjatuh kena ke aspal, maka bisa katakanlah pecah kepala, geger otak. Adakah alat di rumah sakit umum daerah Tanjung Balai yang mampu mengatasi ketika masyarakat kecelakaan misalnya kepalanya? Tidak ada. Harus dibawa ke luar kota. Bayangkan berapa durasi waktu dari Tanjung Balai dengan kondisi mungkin pasien yang darurat. Nah ini harus dipikirkan. Sudah berapa lama kita hidup di Tanjung Balai? Rumah sakit yang representatif belum kita bisa rasakan bersama. Jadi ini memang PR besar. Maka lagi-lagi tadi monitoring, evaluasi, tapi ingat PLT Wali Kota tidak bisa bekerja sendiri. Lagi-lagi maka kita berharap agar mengajak seluruh potensi
masyarakat stakeholder untuk bersama-sama, terutama tentu yang punya anggaran mereka, Pemko dengan DPRD misalnya yang memutuskan mana yang harus di skala prioritaskan. Tentu yang memberikan hajat hidup terhadap orang banyak, itu saya bilang tadi, yang paling kita khawatirkan kan itu ya, termasuk bagaimana kesehatan kita. Ini tidak bisa main-main, tidak bisa main-main. Kalau negara maju itu tidak usah pak negara maju, tetangga lah istilahnya, Malaysia ya, Malaysia. Maka yang pertama itu bagaimana pemerintahnya memikirkan hajat hidup orang banyak, itu jadi skala prioritas. Buktinya apa? Banyak saudara-saudara kita yang sebelum pandemi misalnya berobat ke luar negeri. Berarti tidak percaya barangkali. Bisa jadi mungkin kita belum melakukan penelitian. Kalau kita buat penelitian, diwawancarai kayak Bang Uca nanti, bisa diwawancarai, kenapa Bapak berobat ke luar negeri? Orang Tanjung Bali pun banyak. Apa alasan-alasannya? Ya kan? Nah, apakah kinerja rumah sakitnya, atau obat-obatan, atau kualitas dokternya, medis, tenaga medis dan sebagainya. Jadi lagi-lagi tadi memang harus diadakan monitoring evaluasi dan tidak bisa sendiri. Jadi pemimpin itu kalau tinggal sendiri dia seperti sapu, ya bagaimana mau membersihkan kalau seperti sapu lidi, kalau sendiri tunggal tidak bisa. Maka dia semakin banyak dan solid, terikat kuat, maka bisa membersihkan sampah yang ada di halaman rumah kita misalnya. Kira-kira begitu saja. Inilah channel Uco City Care.